Insyaallah. Baik. Terima kasih Kak Melati sudah bergabung. Terima kasih Kak Rongdam sudah bergabung. Kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 72. Sekarang di tanggal 14 Juni tahun 2026. Di pembahasan yang ke berapa ya? Hari ketiga. Ya, kemarin hari kedua pada Ra'tum Fiha. Kemudian sekarang di aku belum ini sih, belum apa namanya tuh, belum menuliskan ayatnya. Apa-apa, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dulu ya. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kita lanjutkan. Amin. 172 ya, Kak. Ya, berarti halaman 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, kemarin tuh aku kondangan punya hajat teteh di Sindang Jawa kado ini. Nah, tuh. Terus di geraha umbaran ininya pernikahannya. Yang ngelewatin aja cemanya punten. Terus pas pulangnya tuh sama bibi aku Haji ini diajak main ke Paniis, mungkin ngelewatin rumahnya cucu ya. Oh enggak. Baik, lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di ayat 72 ini ya. Sanes mampir mun upami nyali rame sareng rombongan orang tua semua takut ngerepotin. Itu bisa jalan, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan fadaraktum fiha. Kayak kurang enak ya. Ya Bu Uun, sehat selalu Ibu Uun. Assalamualaikum. Masya Allah. Qataltum nafsan fadaraktum fiha. Wa id, dan ketika qataltum kalian membunuh nafsan seseorang, fadaraktum maka saling berbantah-bantahan kalian fiha di dalamnya ini pembunuhan tadi. Sopo sing bunuh gitu. Wallahu, dan adapun Allah itu muhrijun apa? Muhrijun ma kuntum apa-apa kuntum yang ada kalian mengeluarkan, ma kuntum dari apa-apa kuntum ada kalian taktumuna kalian sembunyikan. Fakul nadribuhu, maka kami berkata, idrib kalian pukulkanlah padanya bibakdiha dari sebagiannya apa bagian tubuh itu. Kadzalika yuhillahu, yang demikian itu Allah telah bukan yuhi ahya berarti ini Allah akan menghidupkan al-mauta pada kematian wayurikum, dan Dia memperlihatkan pada kalian ayatihi ayat-ayatnya la'allakum supaya kalian ta'qiluna kalian itu bertakwa. Suma kemudian kosat menjadi keras kulubukum hati-hati kalian. Jadi suma kosat kulubukum hati-hati kalian menjadi keras, kemudian hati-hati kalian menjadi keras. Terjemahkannya mulai dari huruf depan dulu, baru nanti fa'il, kemudian fi'il, baru mati maf'ul bih. Maf'ul bihnya apa ya? Oke. Kulubukum hati-hati kalian keras mimba dari setelah dalik yang demikian itu fahia, dan dia siapa baliknya dia siapa kulubukum ya. Fahia, dan dia keras apa ya, fahia dan dia
Aduh, kulubukum, hati-hati mereka itu kerasnya kal hijaroti seperti batu, au asyaddu atau koswah. Sekeras-kerasnya itu loh. Sangat keras. Wa inna dan sesungguhnya minal hijaroti dari hijaroh. Dari bebatuan itu lama yatafajjarun. Lama yatafajjarun semua. Lama yatafajjarun, ada yang lama baginya apa-apa yatafajjaru, ada yang apa? Mengalir minhu darinya al-anhar. Anhar itu sungai-sungai. Anharu, sungai-sungai mengalir darinya Pak, darinya batu. Ini Kak. Lama yatafajjaru. Infijar mengalir tuh ini. Fayahruju lama yasakoku fayahruju minul. Sebentar Kak. Oke. Sebentar. Lama ma yatafajjaru minhul anharu wa inna minha lama yasakoku fayahruju minhul ma'a wa inna minha lama yahbitu min khasyatillahi wa ma'allahu bighafilin amma yaf'alun. Oh iya, ini ketemu ada yahbitu habato pakai he. Ulangi. Summa qasat qulubukum, hati-hati mereka, kemudian hati-hati mereka menjadi keras min ba'di dzalika, dari sesudah itu. Wahya dan dia hati-hati itu kal hijaroti seperti batu, au asyaddu qaswa atau lebih keras dari itu. Wa inna dan sesungguhnya minal hijaroti dari babatuan itu lama yatafajjaru, ada yang memancarnya apa minhu darinya al-anharu, sungai-sungai memancar darinya gitu loh Kak. Kan anharunya fa'il. Baik. Wa inna minha dan darinya. Dan sesungguhnya minha darinya apa batu lama yatsaqaqu membelah fayahruju maka mengeluarkan minhu darinya maun. Jadi apa tuh? Mata air ya. Bukan. Wa inna minha dan sesungguhnya minha darinya batu lama yahbitu, ada yang maka baginya yahbitu tuh meluncur darinya min khasyatillahi dari khasyatillahi dari ketakutan pada Allah. Wama dan tiadalah adapun Allah itu bighafilin dengan sesuatu yang ta'maluna, dengan sesuatu yang kalian amalkan, amal ya kan. Bighafilin akan lupa. Bighafilin apa ini? Lalai, ya lalai bukan lupa, lalai. Wa mallahu dan adapun dan tidaklah Allah itu bighafilin, dia lalai, amma dari apa-apa ta'maluna yang dia kerjakan, ta'maluna yang kalian kerjakan gitu Kak. Lanjut ya. Apatat mauna ayyumin. Apatat mauna apakah kalian, maka apakah tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifuna, kemudian mereka membulak-balikan ya mimba'di dari setelahnya ma'aqaluhu, apa-apa yang mereka pikirkan, wahum dan tiadalah dan mereka ya'lamuna mengetahui ya. Wa idza laku ladina amanu, dan ketika mereka bertemu alladzina amanu qalu, mereka berkata amanna. Wa idza khalau, dan ketika khala bukan khalau, wa idza khala dan ketika berpaling ba'dum sebagian mereka ila ba'din pada yang lain, qalu mereka berkata atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum,
Apakah kalian apakah kalian apakah kalian akan menceritakan pada mereka dengan apa-apa yang telah dibukakan Allah? Allah telah membukakan alaikum atas mereka. Liyuhajukum bihi supaya mereka dapat menyanggah pada kalian, bihi dengannya. Inda robbihim di sisi Rob kalian, afala ta'qilun. Nah, ini seperti ini kan kita bacanya secara singkat saja. Bisa di Kakak kalau belajar, kita belajar bersama di sini. Saya nggak ngajarin ya, Kak ya. Kakak kalau belajar di sini itu punya Qur'annya. Kemudian Ibu Neneng sehat, Ibu. Maaf saya nggak lihat. Nah, kemudian kita tulisin apa yang belum menjadi bahasa-bahasa yang belum kita ketahui gitu, kayak gini. Keras. Kakak ditulisin nggak apa-apa, kata ustadku itu. Kalau misalnya nggak ini tapi nggak semuanya ditulisin, Kak. Iya, ini keras gitu. Kemudian jadi kita baca Quran itu maknanya yang penting, bukan tadarusnya yang banyak gitu, tapi kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita maknanya yang penting gitu. Sehingga dulu waktu saya belajar di kelompok pengajian Al-Quran itu Quran aku tuh di ini nggak ditulisin di sini bersih ya, terus disimpan mufrodatnya ditulisin di tempat lain itu. Terus habis itu satu-satu kalau misalnya ada salah dibalikin. Seperti bacanya ya syakoku itu juga kan berarti kan mudhore kan, Kak. Jadi kita pakainya akan atau sedang gitu. Sedang atau akan. Jadi untuk memudahkan kita belajar nahwu sorof juga gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kapitayan, barakallahu fikum. Nah, dengan begitu kita akan mudah untuk mempelajari nahwu sorof juga gitu. Yakhruju ini berarti ya-nya itu mudhore ya kan. Oroja keluar, jadi mengeluarkan ya. Yahruju dan keluar, siapa keluar? Mau air keluar minhu darinya gitu. Iya. Jangan mengeluarkan ya, karena mengeluarkan ada lagi bahasanya. Iya, ini biasa aja, khoroja keluar. Yang keluar siapa? Al-ma'u berarti fa'il dulu, air keluar minhu darinya. Dari mana? Dari batu tadi gitu. Baik, kita sekarang mau musafir kita sambil jualan barangkali ada teman-teman yang kepengen. Ini saya sematkan di etalase pertama. Ini yang mushaf besar. I'rab nahwu sorof, Quran i'rab terjemah. Ini yang pertama. Etalase pertama itu kelihatan nggak, Kak? Baik, kita besarkan. Nah, gitu. Ya. Saya tinggal geser-geser aja. Ya. Di ayat berapa tadi? Ayat 1 ya. Fadaratum biha. Sekarang ya ini ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ini waknya huruf. Allahu ini mubtada. Kalau ada mis mubtada pasti khobar, ya kan? Mukhrijun khobar mubtada. Dan adapun Allah itu mengungkapkan mukhrijun ini kan kalimat lafaz yang menunjukkan kata benda ya. Dan adapun Allah itu adalah pengungkap mukhrijum ini maf'ul bi pada apa yang kuntum ada kalian. Kuntum ini isim kanaknya. Kuntum adalah fi'il madi nakis dengan antum isim kanaknya gitu kan. Kalau yang lain kan fa'il ya, karena ini nakis. Nakis itu apa kemarin kata Ustaz Hezki? Nakis itu ya kurang karena karena dia membutuhkan khobar gitu, Kak. Baik.
Terus taktumuna ini adalah fiil mudhori yang rofa. Kakak kalau mau samaan kitabnya, mushafnya ada di etalase 1 dan 2. Yang etalase 1 itu yang ini, yang besar. Kalau etalase 2 itu yang sedang. Baik. Taktumuna fiil mudhori yang rofa. Ini cek, lihat cek, ada tulisannya ro. Ro itu berarti rofa. Tanda rofanya apa? Subutunun gitu. Dengan failnya apa? Failnya apa di sini? Failnya apa di sini? Ayo silakan dikomentari. Nah, ditulis komentarnya. Taktumuna. Ayo failnya apa di sini? Mangga. Failnya apa di sini? Antum. Iya betul, antum. Taktubuna. Kalian sembunyikan. Kalau di sini kan tulisannya kan cuma sembunyikan. Apa failnya mana nggak lihatnya? Gitu. Karena di sini kisi-kisi i'rabnya juga kan ini banget, singkat banget. Kita nggak tahu bentukannya seperti apa yang aslinya itu. Makanya kalau belajar di ini di i'rab itu mushaf i'rabnya kita punya untuk latihan gitu Kak. Baik. Taktumuna ini ayat 72. Kita lanjut ke ayat 73 ya. Sambil nanti kita bahas nanti besok insyaallah. Ya aku belum ketemu spidolnya. Aku nadrib. Nah ini. Fakulna ini fa-nya huruf, kulna ini fiil madi. Failnya apa ini? Failnya apa ini? Failnya apa nih? Failnya apa nih? Fakulna. Ayo Kak. Fakulna. Failnya apa ini? Nahnu. Coba yang lainnya. Iya, nahnu. Bu Neneng apa ini? Fakulna ya. Kalau fakultu, kultu dombirnya apa, Cek? Kultu. Iya, bagiannya komal sekarang tuh. Sok siapa yang mau komal? Boleh nanti di ini. Kultu, kalau kultu apa, Bu Neneng? Kultu. Nah, betul, bagus, barakallah fikum. Fakulna, maka kami berfirman nih di sini dah ya. Idribuhu. Idribuhu ini adalah fiil amar. Fiil amar dengan failnya apa di sini? Ya, betul saya. Idribuhu. Failnya apa di sini? Idribuhu. Failnya apa di sini? Kita kemarin udah belajar fiil amar. Idribuhu. Ayo komentari idribuhu. Failnya di sini siapa? Idrib. Anta. Salah, Cek. Salah, Cek. Ada wawunya. Selamatkan. Ini kenapa tadi? Idribuhu bukan anta. Ayo. Ya, kalian Bu Neneng betul. Kalian pukullah dia. Berarti apa? Kalian itu. Antum. Nah itu Cek. Ayo. Jangan salah. Masya Allah. Idribu. Enggak kum ibu. Antum. Ya. Domir munfasil. Kalau kum itu domir mutasil ya. Bentar saya lihatin ada. Iya nggak apa-apa, nanti ada ini ya. Bentar. Di mana ya? Bu Neneng punya yang mana kemarin bukunya? Oh iya, bisa lihat ya. Itu lihat. Di ilmu sorob. Di sorobnya nanti kita liatin yang biasa. Nih.
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Nah, ini fa'altum kan? Ya. Gak apa-apa, Ibu. Apa-apa ya? Nah, ini kan ada di sini apa? Idribuhu kan? Oke. Ini ada ya kalimat yang disematkan. Idribuhu biba'din. Idribu. Berarti ini pakainya apa tadi? Idribuhu pakainya apa tadi? Kalian. Oke. Lihat di sorop satunya berarti ya. Oke, berarti sirop satunya. Sebentar. Kasih yang sudah menambahkannya. Ya, antum, Ibu. Antum, kita lihat di halaman, cari yang di tas kita sematkan ya. Nah, sambil jualan saya sematkan di etalase 3. Etalase 3, bagi yang belum punya silakan lihat ya. Ini harganya cuma 8.500 kakak. Halamannya fi'il amar mabni lil fa'il. Uf'ul ya. Nah, yang ini. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Kalau idrib, idriba, idribu gitu loh, Cek. Nah, kenapa jadi iya. Makasih. Barakallah. Tadi itu apa? Idrib ya kan, dari idrib. 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 Terus ya, ini untuk kata ganti orang kedua, tunggal. Yang uf'ul itu loh, Kak. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu gitu kan. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Kita masukkan ke idrib. Idrib. Kemudian riba. Tulisin dulu, Kak. Idriba berarti ini kata ganti kedua untuk 2 orang. Kemudian ya, mangga silakan. Kata ganti untuk sekarang idribu gitu. Nah, ini kata ganti idribu. Ada ini. Kata ganti kedua untuk jamak. Ya, jadi artinya apa? Kalian. Ya. Failnya apa ini? Failnya antum. Antum. Gitu. Nah, kalau yang ini kata ganti antuma. Ya. Antuma. Kemudian yang ini anta. Betul. Anta. Yang ini anta, Ce. Kalau idrib itu anta. Kalau idriba itu antuma. Kalau idribu ini antum. Masalahnya kenapa kok ini ada hu-nya gitu. Kalau dimasukin hu, nih Kak. Kalau dimasukin hu, kita nulisnya jadi ini kan, asalnya kan idribu gitu kan? Ya kan? Idribu ditambah hu, ya kan? Nah, ditambah hu. Maka ini yang jadi alif barikohnya
Ini namanya alif varikoh, Kak. Kenapa disebut alif varikoh? Nah, alif pembeda gitu. Nah, ini alif varikohnya dibuang. Jadi kalau kita ininya nulisnya, astagfirullahaladzim. Tadi ada, sekarang tidak ada. Di manakah? Di mana? Di mana? Ada Bu Nyai. Rewang, Bu. Kok nggak ada? Lucunya. Jadi kalau nulisnya lagi di sini jadi ribuhu gitu. Nah, karena ini disambung dengan domir mutaharikah. Jadi domir yang diharokati gitu. Idribuhu gitu. Jadi awalnya ufula, ufulu. Karena ini jadi doroba yadribu jadi idribu gitu, Kak. Baik. Pelan-pelan aja belajarnya. Iya, idribu. Kenapa tulisannya jadi idribuhu? Karena di sini sebenarnya idribu ada alif variko, ini alif tambahan tadinya tuh. Nggak ada, karena untuk membedakan namanya alif variko antara wawu jamaah dengan wawu atop. Maka disebutnya alif variko. Idribuhu. Harusin banget. Jadi kita terjemahkannya apa? Kalian pukullah, ya kan? Fa'il dulu, Kak. Kalian pukullah padanya. Nah, ini maf'ul bih. Ini subjeknya, kemudian ini predikatnya, ini objeknya, gitu, Kak. Subjeknya, ini predikatnya apa? Rajin. Ora. Kemarin itu Mbak. Napa nggih? Kula niki libur. Nah, sekarang harus rajin dong. Yang ketinggalan. Jare Jare apa jenenge? Ngaji nggak orang liburi. Jadi gitu ya, Bu ya. Ayo, udah mulai ini. Udah mulai apa namanya tuh? Udah mulai paham. Jadi kalau ada belakangnya itu idribu, berarti kita cari yang apa? Nah, ini baru ketemu, astagfirullah, banyak banget. Pada buah Allahum murijum bibadin liha fatar wa makadu ya. Li fatar tumpiha idribu. Nah, idribuhu biba'diha. Idribuhu biba'diha. Idribuhu biba'diha. Al-Quran tertibnya beli di mana, Bun? Ini ada di aku etalase 1 sama 2, Kak. Nah, saya sematkan lagi. Terima kasih sudah mengingatkan. Sambil jualan. Adanya kisi-kisi i'rab, Kak. Nah, ini Al-Quran yang sedang. Harganya 89.000. Kalau di etalase 1 yang ini, yang besar, Kak. Harganya 169. Mangga silakan dicek. Terlalu ya, baik. Ini Al-Quran ini ada ayat dengan tajwid warna. Kemudian yang kedua ada kisi-kisi i'rabnya.
Yang ketiga di sini ada artinya. Yang saya pakai itu yang sedang ya Kak, yang harga 89.000. Oke. Idribuhu, idrib ini fi'il amar dengan fa'ilnya. Fa'ilnya apa tadi? Antum. Hu ini domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ingat ya, kalau ada domir mutasil menempel ke fi'il, dia adalah maf'ul bih. Baik, kita ulangi. Idribuhu, idribu fi'il amar dengan fa'ilnya apa? Antum. Hu domir mutasil sebagai maf'ul bih. Idribuhu, pukullah dia gitu. Jadi ada fa'ilnya dulu, kalian pukullah dia gitu. Aku itu kalau lihat Quran, saya dulu kan reseller, saya sampai sekarang reseller mushaf ya. Kalau ada mushaf baru itu saya coba lihat, oh ini tak terjemahnya Kemenak, ini bukan. Nah di sininya begini, di Kemenaknya begitu, itu beda-beda. Nah, sebenarnya saya kasih saran sama penerbit itu, dilihat tarkibnya bagaimana bagusnya untuk menerjemahkan, sehingga yang pembaca nggak bingung gitu. Akhirnya untuk memflotkan informasi itu juga nggak salah. Kalau itu berupa informasi, Al-Quran itu berupa dua ya. Satu petunjuk, yang pertama yang petunjuk, yang keduanya informasi. Jadi informasi itu seperti sejarah kayak gitu tuh Kak. Baik, lanjut ya. Biba atihabi ini harfu jari. Ya ini jarun, ba'di ini majrurun. Ya, yang dijerkan dengan kasroh. Wahwa mudhof karena ini bentuknya idhofah gitu. Ya mudhof. Nah, ha domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Kita coba diterjemahkan. Biba diha dengan bagiannya. Haknya balik kemana Kak? Haknya balik kemana? Coba haknya balik kemana? Aku cuman bedek-bedek domirnya aja kok. Tebak-tebakan domirnya apa? Baliknya. Haknya haknya. Ya ke mu'annas betul. Akhirnya gimana? Coba kita lihat buka ya. Perbedaan etalase 1 dan 2 apa? Kalau etalase 1 tuh yang mushaf besarnya Kak. Kalau etalase 2 mushaf kecil. Ya, harganya beda. Ininya nggak beda, terjemah terjemah terus ininya juga nggak beda karena satu produk yaitu dari penerbit Al Mubarak. Jadi kakak nggak usah takut gitu. Sama aja. Kadzalika yuhillahu maut ini nih ya. Wallahu muhrijum ma kuntum. Nah ini Kak, fakul nadribu biba'diha. Sebentar. Dari sini nih. Wa id qataltum nafsan fadaroktum fiha. Maka kalian bersaling berbantah-bantahan fiha di dalamnya tentang nafsan ini kan. Ini perempuan mu'anas. Wallahu dan adapun Allah itu muhrizum mengeluarkan. Ma kuntum apa-apa kuntum ada kalian taktumuna kalian sembunyikan. Oke, sekarang gini. Fakul nadribuhu maka kalian fakulna maka kami berkata idribuhu kalian pukulkanlah hu padanya. Idribuhu padanya kan. Biba diha dengan sebagian darinya. Haknya tuh baliknya kemana? Ke mu'anas. Nafsan, iya kan? Nafsan tuh laki perempuan sih? Ibu nafsan laki perempuan Bu? Kebaliknya kemana? Ke tubuh itu loh. Jadi ini ceritanya. Bani Israel itu terjadi sesuatu. Di antara mereka terjadi pembunuhan gitu. Maaf ya. Terus kemudian di dalam ininya tuh seperti orang yang ini loh, seperti terpecah-pecah gitu bagian tubuhnya. Nah kemudian idribuhu kalian pukullah padanya, yaitu tubuh kan biba'diha pada sebagian yang lainnya. Berarti ini tubuh. Oh ini ini ayo Kak.
Ya ke mu'anas kak. Betul, jadi mu'anasnya kemana ini haknya? Paling berbantah-bantahan fiha di dalamnya. Laku nafsan. Iya, iya. Mm-mm. Ayo, lanjut ya. Kadzalika yuhilahu mauta gitu. Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Tuh ke mu'anas. Jadi mu'anasnya kemana? Ke tubuh nafsan itu kak. Kalau aku nggak tahu yang lain. Coba. Nanti kalau salah, ini salah menerjemahkan, salah juga ininya. Ini Quran loh, pokoknya awalnya kita kalau belajar Quran dulu kak, maknanya dulu paham. Nah seperti ini aja udah pusing. Ini hanya mu'annas, bagiannya hanya apa? Jadi tubuhnya itu dipukul sama bagian ya, yang lain gitu. Kadzalika kak ini jar huruf jar. Dzalika isim isyarah sebagai majrur gitu kak. Lanjut ya. Kadzalika demikianlah. Yuhillahu yuhyi fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Ibu, yang ini kemana bu? Nah ini kak serabutan udah datang. Ini bu yang ini. Idribuhu biba'diha. Ini artinya kalian pukullah. Dia siapa? Dia pada mayat itu kan. Biba'diha. Haknya ini kembalinya kemana? Betul bu Neneng. Domah muqaddarah. Iya. Oh huruf mudharaah apa tuh bu? Apa tuh bu? Biba'diha. Haknya baliknya kemana? Iya lihat sebelumnya. Ini kan kak. Ini mbak. Wa'id qataltum nafsan. Wa'id qataltum nafsan. Wa'id qataltum nafsan. Ini nafsan mu'anas apa mudzakkar? Ya. Wa'id qataltum nafsan fadara'tum biha, maka kalian berbantah-bantahan fiha di dalamnya. Di dalamnya haknya itu di dalamnya hak nafsan itu pembunuhan itu kan. Wallahu dan adapun Allah itu mukhrizun, dia apa mengungkap pada apa-apa kuntum ada kalian taktumuna sembunyikan. Kemudian taktumuna, terus habis itu fakulna maka kami berfirman idribuhu pukulah dia bibak dia dengan bagiannya apa? Bagiannya nafsan, bukan ada bagian tubuh gitu loh kak. Aku mikirnya gitu. Jenengan pripun? Sebentar ya kak ya, yang lainnya sebentar ya. Al-Quran rujukannya. Kita sedang belajar kak Pitayan. Iya. Kan kita udah belajar nahwu sorobnya. Ya. Tapi kalau Kemenag, Kak Pitayan coba lihat yang Kemenag gini kak. Maksudnya kakak gini kan, lalu kami berfirman pukullah mayat itu kan, mati mayat yang nafsan yang meninggal tadi itu dengan bagian dari sapi. Oh dari sapi, Baqarah malahan. Bukan dari bagiannya. Kalau nah ketawa. Ya ini kadang-kadang kita cuman menyerahkan kepada ini terjemahan gitu loh kak. Oke. Yang saya pertanyakan kan sama Mbak Lesi itu ini, Mbak. Nafsan itu bentuk mu'anas apa muzakkar? Kalau hak yang tadi fadara'tum fiha di dalam hal itu, haknya itu banyaknya ke hal itu. Mu'annas, oh mu'annas. Iya. Terus
di dalam cerita lain itu memang ada seperti itu Kak Abimanyu. Jenengan matur ngeten niku. Di bibak diha dengan bagiannya ha baliknya ke sapi jauh banget itu loh Kak. Yang mana? Yang ini, bibak diha ini. Soalnya terjemahan dari Kemenagnya begini. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, bagian dari sapi. Sapi yang sudah disembelih tadi loh, Bu. Gitu. Terus aku malah mikirnya itu dipukulnya itu sama nafsan gitu, Kak. Iya. Ya, Kak Abimanyu dicari lagi. Soalnya kan kita lihat lihat di kosakatanya gitu. Baik, makasih ya. Tadi ini ceritanya gitu tadi. Nah, apa Bani Israel suruh apa? Disuruh bunuh. Kata antad bahu bakoro untuk menyembelih tad bahu tuh menyembelih ya, nyembelih apa? Sapi. Terus nanya tuh Bani Israel bukannya langsung dikerjain tapi nanya dulu bakoronya kayak apa gitu. Ya, bakornya itu tidak tidak tua, tidak muda. Terus nanya lagi, ininya warnanya apa? Warnanya kuning agak tua gitu. Terus habis itu nanya lagi. Soalnya aku masih samar katanya. Bakoro itu yang kayak apa sih? Itu nanya kayak gitu kan. Terus habis itu dia pakai ini. Insya Allah saya sudah ini saya jadi orang yang mendapat petunjuk gitu. Terus katanya Nabi Musa sampai jadi sapinya itu dia itu nggak pernah dipakai gitu, nggak pernah dipakai buat apa, dia malah dipakai buat ngairin membajak tanah bukan sawah, membajak tanah. Terus nggak pernah juga dipakai untuk mengairi sawah, mengairi tanaman gitu. Terus habis itu dia itu sehat banget, tidak ada belang di dalamnya, makin repot kan. Oh tadi sembelih sapi aja. Padahal dia tahu yang disebut sapinya itu kan mereka pernah buat sembahan sapi itu loh Kak. Nah itu dia. Terus aku tuh pas waktu idribuhu bibak dia itu bagian haknya ke nafsan apa ke yang lain gitu. Iya Kak Kapitayan. Bibak dia aibak bakorotu. Oh ya. Amruhum bi. Iya benar. Jadi bibak diha itu tafsirannya adalah bagian dari sapi yang yang mereka telah diperintah, Allah telah memerintahkan pada mereka untuk menyembelihnya. Bagian sapi. Loh, kembalinya ke sapi. Nah, itu dia Kak Abimanyu. Nah, ini makanya jenengan mikirnya traveloka ya sampai bilangnya tuh bunuh orangnya itu orangnya mati kayak dimutilasi gitu ya. udah enggak, ternyata jadi ketika habis bunuh menyembelih sapi, kemudian mereka hampir nggak menyembelih karena apa ya, itu sapi kesayangan gitu, sapi yang eman-eman lah gitu. Terus habis itu akhirnya dia ini karena perintah Allah habis itu ada peristiwa pembunuhan. Nah terus kata Allah firmannya begini, pakul idribu idribuhu, maka idribuhu ini berarti kalian pukullah dia pada orang itu gitu, pada mayit itu, bibak dia dengan bagiannya. Hanya ini baliknya ke Baqarah gitu. Nah itu dia Kak. Iya, jadi ini sekedar informasi. Terus habis itu apa? Kadalika yang demikian itu Allah menghidupkan. Nah, Allahu yuhyi akan menghidupkan atau sedang menghidupkan. Menghidupkan siapa yang menghidupkan? Allah. Menghidupkan pada apa? Pada mayit gitu kan. Al-mauta nih yang mati gitu. Baik.
Yuhyilahu mauta, yuhyilahul mauta. Tadi saya rubah cara, karena anakku itu speech delay dari sejak kecil. Terus habis itu ketika baca Quran juga rinding kayak itu. Terus aku mikir apain? Ternyata kan asalnya untuk belajar tahsin, tak itu tadarusan, cuma tadarusan aja nggak ngerti maknanya, itu adalah kalau menurut aku tuh tidak bermanfaat gitu loh. Makanya tadi tuh saya rubah, saya bilang sekarang itu baca, terus nanti sambil baca artinya di bawah, karena dia belum banyak kosakatanya kan. Nah, samping itu saya kasih tahu itu mufrodatnya itu termasuk maf'ul bih, fi'il, apa isim gitu Kak. Jadi dengan begitu ya baliknya kita belajarnya di sini gitu. Nah, kayak yuhyi ini kan fi'il mudhari yang rofa. Saya nanya, tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa, Kak? Tanda rofanya apa? Ini ada 7 orang loh. 7 juta. Gak apa-apa. Saya memang sekalian sekalian kasih keranjang kuning, biasanya pesertanya memang cuma sedikit apa. Yuhyi fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa, Kak? Ini Pak Adi nih. Ada Kak Musa juga. Huruf apa? Huruf apa, Kak? Ini fi'il. Huruf apa, Kak? Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam, Kang Musa. Sehat, kan? Ya. Ini fi'il mudhari apa yang namanya? Jenisnya apa nih, Kak? Nggak apa-apa nih, sambil tulisannya kan fi'lun mudhari'un rofa marfu'un, yang dirofakan. Tanda rofanya apa? Huruf mudhari'ah. Kakak huruf mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Ini sekarang saya tanda rofanya, Kak. Punya ini nggak? Punya buku nahwu nggak? Nah, di ini ya, di apa namanya, di iya, ini huruf mudhari'ah. Nah, ini al-mu'rabat fil af'al, perubahan i'rab pada fiil. Nah, fiil itu ada 1 2 3, ada fiil mudhari sahih akhir, ada af'al khamsah, ada fiil mudhari mu'tal akhir. Ini berarti mu'tal akhir kan, Kak? Mu'tal akhir kan? Nah, kalau saya tanya, ini kan ahya yuhyi kan? Ahya yuhyi. Mana tadi tuh? Ini yuhyi kan? Yuhyi. Ya betul, bagus Kakak, mu'tal nih. Fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri. Oke, baik. Sekarang kita lihat perubahannya. Tanda rofanya misalnya ini yardol mu'minun. Kemudian nasabnya ini ayyardol mu'minu. Kemudian ini jazmnya itu lam yardo mukmin. Sekarang ininya perubahannya itu dengan tandanya apa? Sekarang mu'tal akhir ya. Oke. Fi'il mudhari mu'tal akhir nih, Kak nih. Fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri. Nah, fi'il mudhari yang terakhir, fi'il mudhari yang terdapat huruf ilat di akhir. Oke. Kalau tanda rofanya adalah domah muqaddarah. Ini Kak, ad-domatul muqaddaratu. Yardol mu'minu kan, yardol mu'minu. Siapa yang datang, Pak? Betul, Kak. Nah, ini domah muqaddarah ya. Ya, baik. Kalau dia nasab, fathah muqaddarah, ya kan? Nah, kalau dia hafaz kan nggak ada, karena dia fiil kan. Nah, kalau dia itu dalam posisi jazm, ini hafaz harful ilatnya hilang. Lam yardo ilatnya hilang. Ingat-ingat ya, Kak ya. Oke, kita ulangi. Baik. Fiil mudhari mu'tal akhir, di belakangnya ada huruf ilat.
Itu kalau rofa tandanya adalah domah mukodaroh. Ya robo, ini kan tulisannya yardo. Mukodaroh dikira-kirakan ada domah gitu. Nah, kalau ayardo mu'minu. Nah, ini kan ayardo. Ini kan ada iya-nya nih, masih ada huruf ilatnya. Ini tandanya apa? Fathatul muqaddaratu. Jadi fathah yang dikira-kira. Baik. Lanjutnya, ini lam yardo mu'min. Nah, kalau yang ini lam yardol mu'minu. Ini tandanya adalah huruf ilatnya hilang gitu. Lam yardol mu'minu. Jadi hilangnya huruf ilat. Hadful harful ilat. Iya. Jadi ini kan lam yaktub, ini kan jazm. Ya, jazmnya untuk huruf apa ini? Huruf apa ini? Fi'il mudhari ladzi lam yutasil bi akhirih sain. Jadi fi'il apa ini ya namanya? Sahih akhir ya. Kalau sahih akhir ini sukun. Kalau ini hilang huruf ilatnya. Masya Allah tabarakallah. Makasih Kak. Siapa ini Kak Ai? Kak Ai. Barakallah fikum. Iya. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Sekarang di terusnya ya. Pelan-pelan aja, nanti kalau ini udah tahu tuh berarti kan di mu'tal akhir tanda. Nah, makanya di kisi-kisi i'rabnya tuh begini. Nah, kisi-kisi i'rabnya begini. Yuhyi. Yuhyi itu adalah fi'lun mudhari'un ro yang rofa. Tanda rofanya apa? Domah muqaddarah gitu ya Kak ya. Bunda alif maksura itu berarti termasuk muqaddarah. Maksudnya. Oh iya. Jadi dia itu nanti tandanya tuh dikira-kirakan Kakak. Kan harusnya gini Kang. Apa jenenge? Harusnya kan fathah, dia tuh fathah, tapi dikira-kirakan ada doma karena ininya tuh aslinya yuhyi gitu loh Kak. Allahu ini sebagai fa'il, maka kita coba untuk menerjemahkannya mulai fa'il dulu. Allah menghidupkan al-mauta pada yang mati. Ini mautanya maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Nah, itu fathah muqaddarah. Ada ya ininya Kak? Ada penulisan seperti ini ya. Lanjut. Terima kasih Kak Abi Banyu yang sudah mengikuti saya. Iya. Terima kasih barakallah. Wa yurikum. Wa-nya ini huruf yurikum fi'il mudhari yang rofa. Ya kan? Yuri ro'a ya ro. Ya apa nih? Ayo Kak. Ro'a ya ro. Yuri. Berarti ini ro'a ya ro. Kalau yuri berarti aro. Ini kan aro'a yuri. Yaitu bun lafad huwa mauti. Oh mauti. Mauta, yang mauta ini maf'ul bih. Dinasabkan dengan fathah. Muqaddarah gitu Kak. Mauta aja. Mautu kan juga mautu ada kan Kak. Ini ya seperti ini. Nanti saya tanyakan lagi ya Kang. Saya belum ini. Baik. Wa yurikum ini fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa? Yuri. Tanda rofanya sama ini domah muqaddarah karena belakangnya apa? Belakangnya mu'tal akhir gitu Kak. Baik. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Jadi kita gimana? Dan dia siapa Allah memperlihatkan pada kalian. Oh berarti memperlihatkan bukan ro'a tapi ya kan bagiannya yuri gitu. Aro yuri. Aro ayuri.
Assalamualaikum Pak Muslimun. Mudah-mudahan Pak Haji ikut. Itu mazul tabun. Boten. Ini bukan mazul. Yuri itu memperlihatkan. Bukan majid dia. Ya kan? Aro yuri. Betul Kak Ai. Kan ada ro'a. Ada ro'a kan. Ini mah aro yuri gitu Kak. Karena ada mu'tal akhir. Baik. Bukan mazul. Ya, baik. Kalau mazul itu terjemahannya Allah diperlihatkan, itu kan aneh ya. Baik, ini biasa. Ayatihi, ayati ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan apa ini, ayo? Kasroh, karena apa? Ayo Kak Ai. Ayatihi ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasroh karena apa? Tanda nasabnya kasroh karena apa? Ayo. Karena apa? Masih ada Cak Cita? Bening? Maaf ini agak ini. Nanti kalau udah selesai kita ulangi lagi, tapi saya tulis lagi. Baik. Ayatihi maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasroh. Kenapa tandanya kasroh? Ayo. Bukan. Bukan Kak Abimanyu. Ayo ingat. Dilihat lagi ininya apa jurumiahnya. Ayo apa? Jamak, betul. Jamak apa Kak? Jamak apa? Ayati. Ya betul, tanda-tanda. Karena lihat terjemahannya tanda-tanda ya. Mu'annas salim, betul, jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Nih Kak. Tadi ya. Jam'ul mu'annasis salimu. Ya. Jam'ul mu'annasis salimu. Jamak mu'annas salim ini kan, ini asalimu itu yang selamat. Ini jangan salimi tapi salimu karena man'utnya adalah jam'u. Ingat ya Kak ya. Nah. Oke. Ayati. Ya. Ja'at muslimatu. Ro'aitu muslimati. Nah ini karena dia posisinya nasob, dinasobkan dengan kasroh Kak. Dengan kasroh. Karena apa? Jamak mu'annas salim. Betul Kang Musa, betul. Baik, lanjut. Ulangi ya, kita kenal dulu sama jam'ul mu'annasi salimu. Bukan salimi ya, salimu. Karena man'utnya ke sini. Ini kan bentuknya idhofah. Jam'ul mu'annasi gitu. Salimu ya. Jamak mu'annas yang apa? Yang selamat, yang salim. Yang salimnya ini berarti man'utnya ke jam'u gitu Kak. Banyak orang yang membaca jam'ul mu'annasis salimi. Salah, harusnya salimu. Karena man'utnya adalah jam'u. Naat harus mengikuti i'robnya dari man'ut, gitu Kak. Nah, kita ulangi. Tanda i'robnya jamak mu'annas salim itu apa? Yang pertama, kalau dia posisinya rofa, ja'at muslimatu. Nah, ini dia itu adalah domah. Tandanya adalah domah. Ya. Makasih Kak Abimanyu, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Baik. Ro'aitul muslimati. Nah, ini posisinya dia sebagai apa? Dalam posisi apa? Dalam posisi nasob. Kalau dalam posisi nasob, maka tanda nasobnya adalah al-kasrotu. Al-kasrotu. Ro'aitul muslimati. Nah, ini tandanya kasroh, Kak. Kalau tadi rofa, tandanya doma gitu. Bukan alif, bukan alif. Bukan alif tak, bukan ya. Ingat-ingat ya, dalam lah.
Iya, masalah dalam teh bari kokoetnya sok teraskeun. Sekarang marortu bil muslimati tetap kasroh. Dia dalam posisi hafaz atau jajem hafaz atau jer, dia itu pasti nya kasroh gitu. Marortu bil muslimati. Nah, ini tetap kasroh gitu, Kak. Nah, jamak muannas salim. Hai. Ya. Ini ada di mana? Di kitab yang awal banget yaitu Ajurumiyah. Itu, Kak. Baik. Kasih. Ayati hi. Nah, ini baru hi-nya adalah mudhof ilaih, maka ayati adalah mudhof. Jadi bacanya gimana? Ayati maf'ul bih yang di apa? Dinasabkan dengan kasroh karena apa? Jamak muannas salim wa huwa mudhof. Hi domir mutasi sebagai mudhof ilaih gitu, Kak. Baik. La'allakum, la'alla ini harfu nasihun. Huruf nasihun, jadi huruf yang merusak ya, Kak. La'allakum ini temennya siapa? La'alla, temennya inna. Maka di sini ada kum. Nah, kumnya ini adalah sebagai isim la'alla. Baik. Mufradnya itu apa, Bun? Yang mana? Ayati. Lakina ataita anak. Yang ini gimana? Kepaham nggak? Move lakina atai. Oh, maksudnya ini temennya. La'alla la'alla ini adalah huruf nasih. Kumnya ini domir mutasi sebagai isim la'alla. Oh, ayati. Ayatun, Kak. Satu ayat, ayatun. Iya, ayatun. Kalau Pak jamaknya ayati. Makasih, Kak, yang sudah bertanya. Betul, betul banget. Makanya disitulah keutamaannya orang belajar i'rab. Dia akan memahami ayat dengan sebenar-benarnya makna gitu. Baik. La'alla ini adalah isim temennya inna. Kum domir mutasi sebagai isim la'alla. Sekarang khobar la'allanya mana? Ta'kiluna. Nah, ini khobar la'alla. Kita kupas dulu. Ta'kiluna fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya apa di sini? Fa'ilnya apa, Kak? Tanda jamaknya yang mana? Gimana, Kak Kapitayan? Kan itu jamak muannas salim. Ya kalau jamak muannas salim pasti ada. Iya, jamak muannas salim. Sebentar ya, Kak ya. Ayatun ini kan yang tunggal. Kalau ayati yang di ayat tadi ya. Ayatun. Apa, Kak? Oh, harusnya tuh, tapi karena jadi maf'ul bih jadi rasa jadi gitu. Ya. Kalau ini mungkin salah nulis, mohon maaf ya. Dari ayatun itu tunggal, Kak.
ayatun tunggal, kemudian ayatun ini ada alifnya nih Kak, jamak muannats salim. Terus tadi kenapa ayatin gitu, ayatin kan, ayatin kan, tadi itu ayatin. Yatin itu karena ini jamak. Terus kenapa kok tulisannya jadi ayati gitu, ayati karena ini mudhof ilaih. Ayati tadi apa tadi, ayati ayatin, sebentar ya, prosesnya saya ungkapkan dulu. Ayatin ditambah hu gitu kan. Nah, ini bentuknya mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih yang pertama tidak boleh tanwin, tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin, tidak boleh ada alif lam, ya kan? Kalau ada alif lam kan al ayati gitu loh, Kak. Kalau ini ayatin gitu ya, ayati. Nah, karena apa? Tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin, ayati hi gitu. Ini harus jer. Ya, posisinya jer karena ini bentuknya idhofah. Oke. Ya. Terlalu besar. Oh, terlalu besar. Ya, soalnya mengikuti yang tadi, Kak. Ya, gitu ya. Ayati gitu. Kalau disebutkan nih, kita bacanya kan. Ya, apa kemarin tadi tuh? Maf'ul bi. Wahwa apa? Mudhof, ya kan? Mudhof. Nahi domir mutasil sebagai mudhofun. Bentar. Mudhofun ilaih gitu loh, Kak. Ilaih. Oh iya, lupa. Biasanya kita pakai bahasa ini ya. Ini ayatihi berarti ayati maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasroh karena apa? Jamak muannats salim. Wahwa mudhof, wahwa mudhofun, ya kan? Dan dia adalah mudhof. Hi domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Kalau yang pertama kali ketemu sama aku pasti kalian apa? Nggak begitu paham ya. Tapi nanti lama-lama bisa gitu insya Allah. Gitu. Dan memang yang datang ke sini cuma sedikit dan kalian yang datang di sini dan dikasih algoritma itu sesungguhnya bersyukur karena kalian termasuk orang-orang yang diundang gitu Kak. Baik. Ya, siap. La'allakum ta'qilun. Iya, itu saya tuh buat gedein yang ini Kak. Baik. Sudah jam 7.42 pada posisi ropa gitu Bun. Yang mana? Yang mana? Oh ya, dalam posisi ropanya ayatun. Gitu. Tak ulangi lagi. Jamak muannats salim. Ini Kak nih. Jamak muannats salim dalam posisi ropa, tanda ropanya doma, Kak. Iya, kalau tadi tanda nasab, dia tuh nasabnya apa gitu, Kak. Ya itu karena idhofah. Ya itu setelah huruf alifnya setelah ya kok hilang. Yang mana Kak? Ini ada alifnya nih Kak. Kalau ini nggak pakai ini karena ini tinggi tuh. Ya sama aja Kakak penulisan. Nah, ini penulisan Kak kapitanya. Oh Masya Allah, iya terima kasih sudah bergabung. Alif setelah iya kok hilang. Ya, setelah ya tak enggak berubah, enggak hilang. Ini ada alifnya nih. Ya, pakai tanda negatif.
Iya, sudah ya. Sudah. Masa Allah, makasih Kak Abimanyu. Iya. Tadi saya sudah sarapan. Mm-mm. Kemarin libur ya karena ponakan itu. Baik. Eh, saya belum bisa belajar ngopi Kak. Kalau ngopi tuh jantung saya deg-degan. Nah, saya mungkin udah terbiasa minum air putih. Ya, itu juga. Kalau nyoba-nyoba dikit-dikit punyanya anak-anak kalau itu. Dan apalagi. Nah, ini kalau mau belajar tajwid itu saya sematkan ya. Ini Al-Qur'annya yang Al-Qur'an tajwid. Tajwid 30 juz, ada cara bacanya, ada apa. Bonusnya banyak katanya. Bonusnya selain Quran maksudnya harganya tiga. Nggak salah kok, Kak. Orang dulu saya juga dibilangin, "Kakak, itu tulisannya jelek kayak anak TK." Iya, memang kayak anak TK. Karena saya baru belajar. Kakak ngira saya anak pesantren, bukan. Saya bukan anak pesantren. Saya belajar bahasa Arabnya dari pelatihan satu, yang keduanya dari online, ya. Itu aja. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dulu malah lebih keras lagi, Kak. Ngapain katanya, itu maharojul hurufnya belum bener. Gak usah ngajarin dulu gitu. Saya bilang saya bukan ngajar di sini. Saya pembelajar satu. Yang kedua itu ini apa? Yang kedua itu saya tuh masih di level belajar, di level awam, makanya saya butuh kalian untuk apa, membersamai belajar, karena saya yakin kok di antara kalian itu ada yang apa namanya tuh, ada yang sudah lulus pesantren, sudah jadi punya pondok atau apa, terus mereka nggak bisa ngajarin aku gitu. Makanya kalau ditanya guru kamu siapa aja, banyak, ada guru online, ada guru offline gitu Kak. Terus yang kedua itu pas waktu ini apa namanya tuh, pas waktu saya bilang karena saya bukan anak pesantren, saya nggak sekolah, terus dia ada yang bilangin, ngapain nggak sekolah ngajar gitu. Saya bukan pengajar, makanya saya bolak-balik, saya bukan pengajar. Karena apa, yang namanya hidup itu kan umurnya cuma sebentar ya Kak, jadi jangan ditanya. Jangan gitu Kak. Nggak apa-apa, itu bagus kok. Nggak apa-apa. Al-Quran punya yang mana? Oh, yang ini Kak. Yang Al-Quran ini ada di etalase ini Kak. Nah, di etalase yang aku pakai itu di etalase 2. Dia yang sedang, harganya 89. Mangga silakan. Gitu Kak. Jadi Al-Qurannya ini bagus Kak. Di sini ada apa namanya tuh? Ada ayat dengan tajwidnya, kemudian ada kisi-kisi i'rabnya. Nah, kisi-kisi i'rabnya nanti kita belajar lagi gitu, ditulis lagi seperti ini. Saya biasanya nulisnya gini, Kak Abimanyu, sama yang lain yang baru belajar, sebentar ya. Ya, nah ini seperti ini. Nanti ditulisin, diiniin, dikupas satu-satu Kak. Lah sekarang tadi itu saya nggak ketemu spidolnya, terus saya bilang, udah ini saya baca aja sekalian sambil jualan gitu. Ya, di sini ada tarkibnya, kemudian di bawahnya ada kisi-kisi i'rab. Nanti kalau kita belajar nggak seadanya di Quran ini, nanti akan saya tanya failnya apa ini gitu. Maf'ul bihnya dhamir mutasil sebagai maf'ul bih gitu kan. Ada juga yang dia itu maf'ul bih, baik, dia itu maf'ul bih tapi dia dalam bentuk misalnya maf'ul bih misalnya dalam bentuk apa tadi? Al mauta wakul natul. Nah, ini kayak gini maf'ul bih kan. Ayati ini kan maf'ul bih. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya kasroh. Jangan salah. Kenapa kok kasroh? Karena ini jamak mu'anats salim gitu loh Kak. Yang mana? Yang ini? Oh,
awalnya saya belajar itu ya saya betul-betul belajar Kak. Kemudian kok ada affiliate gitu saya coba untuk ini. Iya. Dan memang kalau di affiliate di sini tuh untuk yang edukasi itu sangat jarang Kak. Iya. Jadi harus tahan ini aja apa namanya tuh belajar untuk itu Kak. Menata diri, menata niat nih. Kita niatnya aku setahun sekali Kak. Iya setiap hari. Mm-mm. Semangat ya, makasih Kak Goldboy. Bunda belajar setiap hari Kak, kecuali hari Jumat dan karena hari Jumat itu saya ada ngaji pagi, jadi ngaji itu nggak ada libur ya. Kemudian apa namanya itu kalau kondisi kemarin ponakan saya menikah, saya juga libur diri, jadi nggak terlalu mengikat. Baik. Oh iya, alhamdulillah daging semua. Iya, makasih barakallah. Saya baru ketemu. Oh iya, baru ketemu. Saya sudah 2 tahunan live ini. Saya selalu bun ilmunya barokah. Amin, Allahumma amin. Iya. Saya sudah 2 tahunan live ini. Kemudian karena pertamanya kalian nggak tahu ya. Aku tuh belajarnya dulu itu di Silatul I'rob. Makanya saya konsisten di I'rob terus gitu. Kemudian lama-lama ada bukunya tuh saya masukin. Tapi kakak terus terang kak, kalau masukin ke keranjang kuning ini yang hadir cuma 12, 14, 15. Karena mereka dipikirnya, ih ngapain orang itu jualan gitu kak. Iya. Makasih kak, Masya Allah tabarakallah. Jadi sekarang saya tidak begitu banyak punya obsesi terlalu tinggi karena memang kita juga dalam Islam ya diharuskan untuk nata diri aja level aku tuh di mana gitu kak. Kalau yang jualan dari bibi aku punya ini nih Quran coba kita baca begini-begini mau enggak gitu kan. Kalau makanya banyaknya sering diingetin sama TikTok dan sering pula TikTok itu ngasih PL ke aku. Kenapa? Karena aku tidak menawarkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kakak. Ya biasanya sama yang muda. Karena kalau sama bunda pelan-pelannya. Ya begitu kan umur ya kak ya. Karena level aku di belajar tuh umur 50. Tahun 2000 berapa kemarin pas COVID? 2020 ya? 51 ya. Pas waktu itu aku 51 tahun. Di belajar belajar i'rob di online ya kok nggak bisa gitu akhirnya tuh ada TikTok apa ya diisi apa ya daripada aku suruh nyanyi disuruh ini kan lebih baik kita belajar gitu. Terus akhirnya apa yang muncul itu para ini asatidz itu ngajarin alhamdulillah. Jadi kemarin tuh ada bunyi gini, Masya Allah Bu Mimin sekarang sudah tahu AID. Berbulan-bulan. Ya betul langsung diterapkan ke Quran karena kita tuh perlu apa? Perlu petunjuk dari Allah. Apa? Yaitu Quran. Makanya levelnya aku masuk di Quran kakak. Kalau datanya aku pengen belajar kitab kuning monggo tapi saya bukan di sini tempatnya gitu. Sayang bukan di sini tempatnya. Kenapa? Karena saya masih belajar A I U nya di Quran. Maknanya i'robnya apa. Terus jadi kita tahu arahannya Quran ini kemana. Ini informasi apa petunjuk gitu, bukan untuk dihafalkan terus berjilid-jilid atau buat tadarusan itu kak. Tadarusan itu menurut aku sekarang nggak bermakna gitu karena nggak ada manfaatnya karena nggak menelusuri makna. Makanya tadi saya bilang anak aku sekarang kalau tadarusan aku tungguin suruh baca maknanya gitu. Baik, ya gitu kak. Kebetulan banyak sebab kebetulan ya. Jadi itu bukan qadarullah karena saya sendiri belajar menguatkan diri gitu loh. Terus kemudian ada namanya mushaf i'rab ini kak ya, yang kalau yang ini yang sedang harganya 89.000 ada ya ini, tapi kakak jangan ini salpok sama ininya ya. Nah ini kan lagi bermasalah dia ya, tapi kita nggak perlu ininya, kita taunya dari itu gitu kak. Oh ini namanya tadabur kak. Ya, nah tadarusan itu baca doang kalau di Indonesia kayak di kita di ini ya. Kalau ini namanya tadabur.
Ya, baik. Makasih kakak. Umur Raihan baru nyampe. Kita udah mau tutupan. Betul, beda kalimat di kitab itu kan kata orang. Jadi harus kita bedakan ya kata manusia dengan kata Allah. Kata Allah itu begini, terus kata manusia ini begini. Sekalipun itu hadis yang sahih ya kak ya. Bukan berarti menginikan. Kalau itu bertentangan dengan Quran, verifikasi ke Quran itu enggak. Seperti apa? Hadis-hadis yang Isra Mi'raj itu kak. Ya, kalau bertentangan dengan Quran, kita nggak usah dipakai. Kita pakaikan kayak ini. Yang praktek aja ya, contohnya apa ya? Aku belum ini banget sih tentang masalah-masalah hukum. Nanti besok saya sampaikan ya, insya Allah nanti saya sampaikan. Karena dulu juga Mbah Yai yang ngajarin aku tentang terjemahan itu bilangnya gini. Kita kalau belajar Quran itu pakai bahasa kita sendiri gitu. Maksudnya bahasa Indonesia karena saya kan dulu itu pergi ke pondok ya selama 2 bulan itu ketemu sama Mbah Yai cuma berapa hari itu beliau tuh begini, kita itu harus belajar Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran pakai bahasa Indonesia. Yang barusan yang akun Nasori kemarin, lah kok bisa nih kok bisa nih Kang. Oke, hati-hati. Nah, kalau misalnya sudah pakai bahasa Indonesia itu orang seluruh Indonesia paham ya. Tapi kalau pakai bahasa Jawa aja cuman bahasa orang Jawa aja. Kebetulan aku kan Sunda, Kak. Makanya kalau ketemu sama mereka itu pakai bahasa Jawa mereka malu, bukan malu ya, mereka berusaha untuk membahasakan saya dengan bahasa Indonesia. Saya bilang nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa aja, nanti lama-lama saya juga belajar sedikit-sedikit. Karena bahasa Jawa tuh bahasa kaya seperti bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu bahasanya masih kurang gitu kak. Sudah tidak paham bahasa Jawa. Oke, iya makanya pas waktu kemarin itu kalian saya bilang kayak gini kayaknya, yuhilahu menghidupkan sopo gitu. Sopo pak, sopo siapa? Siapa yang menghidupkan? Allahu Allah. Jadi kita membacanya Allah menghidupkan. Kemudian ada lagi fa'il dulu gitu loh, fa'il. Orang sudah kan nggak bisa bilang F. Fitnah. Iya. Makanya pas waktu kemarin saya belajar itu, alhamdulillah banyak banget ininya insight-nya. Jadi mohon maaf kalau tulisan saya jelek, mohon maaf kalau ininya kurang bagus. Saya masih tetap berusaha kak untuk belajar, insya Allah ya kak ya, biar kita dapat petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran, kita paham seperti ini ya. Allah telah Allah sedang dan akan menghidupkan yang mati, wa yurikum, dan dia siapa Allah memperlihatkan pada kalian caranya orang menghidupkan mati itu gimana gitu loh. Gitu. Makasih Kak Ai yang sudah mengikuti gerak aku di pondok juga loh, tapi maknanya sudah gitu ya. Itu bersyukur orang yang sudah pernah mondok ya kak. Waktu kita pulang ke kampung, usahakan orang-orang tuh mereka itu belajarin Al-Quran maknanya. Jadi kita bukan kayak orang Buddha atau Hindu yang mantra-mantra gitu aja mereka hafalkan gitu kak. Kalau orang Islam harus bergerak memaknai Al-Quran itu dengan baik. Sekarang saya suka nanya, kalau bahasa kita mah, kita ketika baca Quran di dalam sholat ngerti maknanya enggak gitu. Hal itu aja dulu. Makanya ketika ada pengajian-pengajian orang-orang tua itu ajarin apa maknanya di dalam kita sholat, maknanya kita ketika dalam puasa, Al-Qurannya bagaimana dan gitu. Rukun-rukun Islam aja. Karena orang udah tua tuh ceritanya tentang hukum-hukum sholat, hukum tohara terutama ya. Kadang-kadang kan orang tua itu kadang-kadang suka bahasa Sunda mah keluar BAB sedikit tuh.
kayak gitu tuh nggak berasa, atau pipis nggak berasa gitu, karena onderdil onderdil ininya tuh apa, badannya mereka sudah aus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya aku ini. Pasti teman-teman yang sudah membersamai barakallah. Ibu ini mah sehat bu. Nggih bu niki boten curhat, cuman istilahnya bersyukur Allah telah kasih banyak waktu kepada saya. Aduh usang mah sanes entos edol ibu. Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullah. Nah itu dia, makanya kalau bahasanya orang-orang yang majelis taklim itu permudah orang-orang untuk menghargai petunjuk Allah, permudah untuk kembali kepada Allah dengan baik. Itu dia. Amin, Allahumma amin. Ya, terima kasih semuanya. Saya udah jam berapa ini? Jam 8. Oke, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan faedahnya. Sampai sini ya. Ini kemarin sudah ya. Fataroktum fiha wallahu, dan adapun Allah itu kalau mubtada kan mengartikannya begitu. Wallahu, dan adapun Allah itu mukhrizun, adalah pengungkap ma pada apa-apa kuntum yang ada kalian taktumuna, kalian sembunyikan gitu kan. Baik. Fakulna, maka kami berkata, ini fi'il madi ya, maka kami telah berkata, kaminya dulu didahulukan Kak kalau mengartikan. Idribu, ini nggak lihat, ini hamzah wasol kan kemarin udah belajar ya, membuat fi'il amr tuh gimana. Fi'il amr itu sebenarnya berasal dari fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu kan depan ada huruf mudhoroah diganti dengan hamzah wasol. Dia di belakangnya dibuat apa? Zazem. Nah, ini tadinya kan tadribu. Nah makanya naknya ini dibuang. Naknya dibuang diganti dengan alif. Kemudian sekarang kenapa dia itu alifnya hilang? Karena apa? Alif harikohnya hilang. Kenapa? Karena bersambung dengan apa tuh? Domir mutasil ya kan, litisolihi domirun mutaharikah, domir yang berharokat gitu kan. Baik, idribuhu, kalian pukullah dia, apa itu mayit, biba'diha dengan bagiannya ha, baliknya ke sapi gitu ya. Biba'di bi harfu jar, ba'di majrur yang dijarkan dengan kasrah, wa huwa mudhof, ha domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Biba'diha dengan bagiannya nya ke sapi. Kadalika kaknya huruf jar, dalika isim isyarah sebagai majrur. Kadalika demikianlah, yuhilahu, yuhi fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya apa tadi? Domah muqaddarah. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Baik. Allahu adalah fa'il yang dirofakan dengan domah. Allah menghidupkan. Al-mauta maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ya artinya yang mati. Oke. Wa yurikum, wa-nya ini huruf, yurikum ini fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya domah muqaddarah. Karena apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir, kum domir mutasi sebagai maf'ul bih, dan dia siapa Allah memperlihatkan pada kalian. Ya. Ayatihi ayati ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasrah karena apa tadi? Jama mu'annas salim. Iya. Wa huwa mudhof, hi domir mutasi sebagai mudhof ilaih. La'allakum, la'ala harfun nasihun, ini sama dengan temannya inna. Baik, temannya inna, kum domir mutasi sebagai isim la'ala. Khobar la'alanya mana? Ta'akiluna, ini khobar la'ala. Ta'akiluna fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutunun. Karena apa? Fi'il mudhari
Karena apa? Fi'il mudhari apa? Af'al minal af'alil khamsah gitu Kak. Iya, karena termasuk bagian dari af'al khamsah. Oke, dengan fa'ilnya apa? Iya betul, af'alul khamsah. Kan dengan fa'ilnya apa? Dengan fa'ilnya antum. Tugaslah alat tadi itu sama dengan inna Kak. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro gitu Kak. Siap. Dah ya. Alhamdulillah. Wasyukurillah. No. Kalau udah mau selesai, baru naik. Tadi udah saya sematkan semua ya. Oke, udah saya sematkan semua jualan saya. Hatur nuhun sami-sami ibu. Geningnya ibu ngirim masih ngiringan barokallah. Ini ibu neneng sama Cak Aci itu pointer saya. Beliau selalu hadir sama Kang Musa juga. Jadi kalau apa-apa tanya sama. Oh iya ini. Saya sematkan ya Kak. Ada salah satu TV yang menemani saya belajar yaitu namanya Smart TV ya Kak. Nah, Smart TV itu kalau ini ultimate ya. Harganya 3.544. Kalau mau silakan di check out di sini. Untuk apa sih Kak? Kalau saya kan orangnya sedang kurang penglihatan ya, makanya kalau belajar Zoom atau apa saya sering sambungkan ke ini Smart TV itu biar lebar gitu layarnya gitu dan tidak mengganggu ini juga. Bukan tidak apa ya? Tidak mengganggu konsentrasi aku. Baik. Udah dulu ya Kak. Sebentar ini ada telepon dari anakku. Jazakillah khairan Bunda. Wah, amin amin Allah amin. Kakak, terima kasih enjing dongkap D-nya Kak insya Allah. Kurang diajar di barokallah fikum. Besok naik, ada yang naik. Ayo, udah selesai ayatnya, kita suruh naik, kita ulangi lagi ya. Salam, kita sebelum salam doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kita ulangi lagi. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tarik A, sebentar A. Kita jam 6.30 atau jam 6.15 kita udah mulai. Tarik A. Iya, Kak. Iya. Susah banget. Sami-sami teteh, barakallahu fikum.